Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wahyudin dengan NIM 2312100051 dari kelas 4B PAI Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan tak lupa juga pada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Pembahasan pertama yaitu hakikat landasan pengembangan kurikulum. Pengertian landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan atau landasan dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan kurikulum. Menurut Tiller, landasan ini mencakup tujuan pendidikan, pengalaman belajar, serta evaluasi dalam hasil belajar. Next, pada tujuan landasan pengembangan kurikulum. Tujuan dari landasan pengembangan kurikulum adalah menjamin relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, memberikan dasar bagi pendidik dalam menentukan isi, strategi, dan evaluasi pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan melalui kurikulum yang terstruktur berbasis pada landasan yang kuat. Manfaat dari landasan pengembangan kurikulum antara lain adalah menyediakan kerangka kerja yang jelas dalam pengembangan kurikulum, memastikan keselarasan antara tujuan pendidikan dan praktik pendidikan, memfasilitasi evaluasi dan perbaikan kurikulum secara berkelanjutan. Next, pada landasan filosofis. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum merujuk pada nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari tujuan pendidikan, filsafat pendidikan, memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam proses pembelajaran, serta membantu dalam menentukan isi dan metode yang sesuai dengan visi pendidikan tersebut. Dalam kerangka berpikir Tiller tentang kurikulum menegaskan bahwa filosofi merupakan salah satu tujuan dari 5 kategori dalam memilih dan menentukan tujuan pendidikan. Meskipun filosofi bukanlah hal utama dalam kerangka berpikir Tiller, namun menurut Dewey, pendidikan harus berorientasi pada pengalaman siswa dan perkembangan individu. Tujuan dan fungsi dari landasan filosofis ialah memberikan arah dan makna bagi proses pendidikan. Fungsinya adalah sebagai panduan dalam menentukan isi dan metode pembelajaran. Landasan filosofis membantu para pengembang kurikulum menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk apa sekolah? Untuk apa nilai? Bagaimana siswa belajar dan metode serta media apa yang digunakan, evaluasi seperti apa yang dilakukan. Manfaat dari landasan filosofis meliputi membangun kesadaran akan nilai-nilai pendidikan, mengarahkan pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum, serta mendorong refleksi kritis terhadap praktik pendidikan. Ciri-ciri landasan filosofis berbasis pada nilai humanisme, mengutamakan pengalaman belajar, serta fleksibel dalam adaptif terhadap perubahan sosial. Lanjut ke ruang lingkup landasan filosofis. Ruang lingkup landasan filosofis meliputi teori pendidikan, nilai-nilai moral, serta pandangan tentang manusia dan masyarakat. Macam-macam landasan filosofis. Macam-macam landasan filosofis itu ada 3. Yang pertama ada idealisme.
berarti menekankan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk karakter moral dan intelektual peserta didik. Kedua ada realisme, berfokus pada pengetahuan objektif dan fakta yang dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga ada pragmatisme, mengutamakan pengalaman dan pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Filosofis menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum karena memberikan kerangka berpikir yang membantu pendidik untuk memahami tujuan pendidikan dan cara mencapai pendidikan tersebut. Next, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum berkaitan dengan mental, emosional, serta sosial peserta didik. Aspek ini membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan karakteristik individu peserta didik. Menurut Piaget, pendidikan harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan psikologis peserta didik atau yang disebut dengan perkembangan kognitif siswa. Tujuan dan fungsi dari landasan psikologis. Tujuan dari landasan psikologis adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan psikologi siswa. Fungsinya adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Manfaat dari landasan psikologis meliputi memahami karakteristik siswa, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, serta mengurangi stres dan kecemasan pada siswa. Ciri-ciri landasan psikologis mencakup berbasis pada teori perkembangan, memperhatikan perbedaan individual, menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, serta ruang lingkup landasan psikologis meliputi teori-teori belajar, motivasi, dan perkembangan sosial. Ruang lingkup landasan psikologis meliputi teori belajar, motivasi, emosi, serta perkembangan sosial. Macam-macam landasan psikologis yaitu ada 3: teori kognitif, behaviorisme, dan konstruktivisme. Kenapa psikologis menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum? Karena psikologis membantu pendidik memahami bagaimana cara siswa belajar dan bagaimana cara siswa berinteraksi dengan lingkungan. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis berkaitan dengan hubungan antara pendidikan dengan masyarakat. Menurut Durkheim, pendidikan merupakan alat untuk mentransmisikan budaya dan nilai-nilai sosial. Tujuan dan fungsi dari landasan sosiologis adalah untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan konteks sosial masyarakat. Fungsinya adalah untuk mempersiapkan siswa agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan bermoral. Manfaat dari landasan sosiologis. Pertama ada membangun kesadaran sosial di kalangan siswa, mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam pendidikan atau dalam pembelajaran, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam bermasyarakat. Ciri-ciri landasan sosiologis berorientasi pada konteks sosial, mengutamakan kolaborasi dan interaksi sosial, dan serta responsif terhadap perubahan sosial. Ruang lingkup landasan sosiologis meliputi hubungan antara budaya, ekonomi, serta nilai-nilai politik. Macam-macam landasan sosiologis. Macam-macam landasan sosiologis ada antara lain teori fungsionalisme, teori konflik, serta interaksionisme simbiolik. Kenapa sosiologis menjadi landasan dalam
pengembangan kurikulum karena membantu pendidik untuk memahami dinamika sosial yang mempengaruhi proses pendidikan. Next, landasan IPTEK. Pengertian landasan IPTEK. Landasan IPTEK merujuk pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Menurut Brunner, pengetahuan harus diajarkan dengan cara yang relevan dengan perkembangan teknologi saat itu. Tujuan dari landasan IPTEK adalah untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di era digital. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui teknologi. Manfaat dari landasan IPTEK: meningkatkan aksesibilitas informasi. Pemanfaatan teknologi digital dapat memungkinkan siswa dan guru mengakses berbagai sumber belajar serta cepat dan mudah tanpa dibatasi ruang dan waktu. Memfasilitasi pembelajaran interaktif. Teknologi memungkinkan penerapan metode pembelajaran yang lebih menarik, interaktif seperti penggunaan media audio, visual, presentasi, multimedia, serta video pembelajaran. Mendorong inovasi dalam metode pembelajaran. Integrasi teknologi dalam pendidikan mendorong pengembangan metode pengajaran yang lebih variatif dan inovatif, serta pembelajaran berbasis proyek, simulasi, dan penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif. Ciri-ciri landasan IPTEK mencakup berbasis pada penelitian ilmiah, menggunakan teknologi terkini, serta adaptif terhadap perubahan teknologi. Ruang lingkup. Ruang lingkup landasan IPTEK: penerapan teknologi informasi, penelitian ilmiah, serta inovasi dalam metode pengajaran. Macam-macam landasan IPTEK. Macam-macam landasan IPTEK antara lain adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau teknologi informasi, bioteknologi, nanoteknologi, serta banyak IPTEK menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum. IPTEK menjadi landasan karena membantu pendidik menyiapkan siswa untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi di dunia kerja. Kita next ke landasan organisatoris. Landasan organisatoris berkaitan dengan struktur kurikulum. Menurut Kotter, organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan dan fungsi dari landasan organisatoris. Tujuan dari landasan organisatoris adalah untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dalam pelaksanaan kurikulum. Fungsinya adalah untuk memastikan koordinasi antar elemen pendidikan. Manfaat dari landasan organisatoris adalah: pertama, ada manfaat dari landasan organisatoris, yaitu meningkatkan efisiensi operasional sekolah. Pengorganisasian yang baik menentukan personel dalam struktur yang jelas dengan tugas tanggung jawab masing-masing yang terdefinisi. Hal ini memastikan setiap individu mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga mengurangi timpang tindih tugas dan meningkatkan efisiensi operasional sekolah. Memfasilitasi komunikasi antar pihak. Nah, struktur organisasi yang jelas memudahkan alur komunikasi antara berbagai pihak dalam sekolah, seperti guru, staf administrasi, siswa, dan orang tua. Komunikasi yang efektif itu penting untuk koordinasi kegiatan dan penyelesaian masalah secara efisien. Yang ketiga ada mendukung implementasi kebijakan pendidik. Landasan organisatoris menyediakan kerangka
kerja yang memungkinkan sekolah mengadopsi dan menerapkan kebijakan pendidikan secara efektif dengan struktur dan proses yang terorganisir. Implementasi kebijakan pendidikan dapat dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ciri-ciri landasan organisatoris mencakup struktur organisasi yang jelas. Nah, struktur organisasi yang jelas, pengorganisasian kurikulum melibatkan penyusunan, penyajian mata pelajaran yang harus disampaikan kepada mahasiswa atau kepada siswa. Struktur yang jelas dapat memastikan setiap komponen kurikulum terdefinisi dengan baik, memudahkan implementasi dan evaluasi. Ada proses manajemen dan transparansi. Ada proses manajemen dan transparansi. Asas organisatoris berkenaan dengan organisasi kurikulum, di mana semua aktivitas untuk mencapai tujuan pendidikan memerlukan pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan atau diproses kepada peserta didik. Transparansi dalam proses ini memastikan semua pihak memahami peranan dan tanggung jawabnya masing-masing. Ruang lingkup dari landasan organisatoris meliputi antara manajemen, kebijakan pendidikan, serta hubungan antar lembaga. Macam-macam landasan organisatoris. Pertama, ada struktur organisasi formal. Menentukan tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap anggota, mencakup pembagian kerja, rantai komando, serta mekanisme koordinasi antar bagian. Contohnya dari struktur sekolah yaitu di mana ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, guru, hingga staf administrasi sampai kepada siswa. Kenapa sih organisatoris itu menjadi salah satu dari landasan dalam pengembangan kurikulum? Organisatoris menjadi landasan karena dapat membantu memastikan bahwa semua elemen bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan. Jadi terstruktur hingga tercapainya sebuah tujuan pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika masih banyak salah dan masih banyak salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon pamit dan undur diri. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan tugas kepada saya dan kepada kami semua kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.